We, Group 3 from Class C, proudly present. Proses distribusi ayam GPS adalah bibit ayam ras murni yang diimpor untuk menghasilkan PS, yang kemudian akan menghasilkan FS atau DOC komersial. Proses distribusinya diatur ketat, karena GPS adalah aset genetik vital. Impor GPS sangat diatur oleh pemerintah, misalnya Kementerian Pertanian di Indonesia, dan memerlukan izin berdasarkan kalkulasi kebutuhan stok nasional atau NSR. Keputusan impor melibatkan penilaian terhadap perusahaan pembibitan, yaitu pemilikan RPHU, performa farm, ekspor, kemitraan, dan kepatuhan. DOC biasanya dikirim menggunakan pesawat kargo dengan penanganan khusus di dalam kotak yang steril dan dirancang untuk menjaga suhu dan kelembaban optimal selama perjalanan. Setibanya di bandara, DOC langsung dipindahkan secara cepat dan hati-hati ke kendaraan pengangkut yang telah disterilkan dan dilengkapi dengan pengatur suhu atau AC untuk menjaga kenyamanan dan meminimalkan stres termal. Untuk teknis distribusi ke kandang, pengiriman menggunakan mobil berpendingin atau van khusus yang tertutup dan bersih. Waktu tempuh dijaga sependek mungkin. Kendaraan harus melewati pos biosecurity ketat sebelum memasuki area peternakan. Jika terjadi keterlambatan atau penanganan darurat dengan menggunakan cairan elektrolit atau air gula. Untuk biosecurity, semua personel yang menangani pengiriman harus steril, mengenakan APD, dan mengikuti protokol sanitasi ketat. Kotak yang berisi DOC tidak boleh diletakkan langsung di tanah atau kontak dengan benda non-steril. Ketika di kandang, DOC langsung dipindahkan ke kandang brooding yang telah dipanaskan dan disiapkan secara higienis, sesuai dengan prosedur brooding modern. Persiapan kandang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, proses pencucian dan sterilisasi. Peralatan dibersihkan dan dicuci dengan air kecuali alat pemanas. Setelah dicuci, semua peralatan dibersihkan dengan desinfektan. Membersihkan semua kotoran dan barang yang tidak terpakai yang ada di dalam kandang dan sekitar kandang. Lantai kandang disapu sampai bersih. Tujuannya, memastikan agar kandang steril dan bebas dari penyakit yang pernah ada, atau memutus siklus penyakit pada pemeliharaan berikutnya. Yang kedua, mempersiapkan pemanas dan lingkaran. Memasang lingkaran pelindung atau chick guard. Lingkaran pelindung yang digunakan terbuat dari seng atau triplek. Yang ketiga, memasang tempat pakan atau chick feeder tray dan tempat minum untuk DOC. Yang keempat, memasang tirai. Pemasangan tirai terdiri dari tirai dalam dan tirai luar. Tirai dalam biasanya menggunakan plastik yang dipakai selama periode pemanasan selama 7 hari. Tirai luar menggunakan plastik dan kain yang terdiri dari tirai atas dan tirai bawah. Yang kelima, pengosongan kandang. Sebelum DOC masuk, harus dilakukan pengosongan atau pengistirahatan kandang minimal 14 hari. Hal ini bertujuan agar kandang bebas dari penyakit dan memutus siklus bakteri atau virus yang ada di dalam kandang. Ada 3 zona pada perkandangan. Yang pertama zona merah, yaitu area yang paling dekat dengan dunia luar, contohnya area parkir. Yang kedua ada zona kuning, area dengan kontrol lalu lintas dan sanitasi yang ketat, contohnya gerbang farm, ruang ganti, ruang mandi, gudang pakan, dan peralatan yang telah disterilkan. Yang ketiga ada zona hijau,
area di mana ayam berada dengan resiko kontaminasi yang harus paling kecil. Persiapan alat dan bahan untuk sistem perkandangan Claushaus yaitu tempat pakan dan minum. Yang pertama ada baby chick feeder, merupakan tempat pakan ayam yang memang digunakan khusus DOC, digunakan sampai umur 14 hari. Yang kedua ada pen feeder system, merupakan satu rangkaian atau satu set alat otomatis untuk memberi pakan pada ayam secara berkala dan otomatis, sehingga mengurangi terjadinya human error, bobot ayam dan ketersediaan pakan yang tetap terjaga tidak sampai kehabisan. Yang ketiga ada nipple drinker, alat minum yang lebih efisien, tidak memakan banyak tempat, dan kebersihan air tetap terjaga. Yang keempat ada hopper, adalah tempat penampungan pakan yang akan didistribusikan di tiap tempat pakan. Selanjutnya ada blower atau egg house fan, berfungsi untuk menyedot atau membuang bau amoniak di dalam kandang, supaya hawa di dalam kandang lebih segar dan mengatur aliran udara atau ventilator di dalam kandang, agar udara selalu berganti setiap saat. Lalu ada pemanas atau heater. Pemanas kandang ayam digunakan untuk memaksimalkan produksi DOC. Temperatur dalam kandang harus dijaga pada suhu 32 derajat dalam kondisi cuaca dingin dan ekstrim. Tirai. Tirai kandang merupakan penutup sisi kandang sehingga ayam terlindung dari gangguan luar. Selain itu, tirai kandang juga bermanfaat untuk membantu mempertahankan suhu udara dalam kandang. Selanjutnya ada dosantron. Dosantron adalah alat penyampur obat atau vitamin ke aliran nipple secara otomatis. Lalu ada evaporative cooling pad. Evaporative cooling pad adalah alat pendingin udara yang memanfaatkan penguapan air. Yang terakhir ada Taptron. Taptron merupakan sebuah alat untuk mengatur suhu dalam kandang agar stabil. Juga dapat mengatur cooling pad, kipas blower, serta pemanas kandang atau central heater. Proses distribusi ayam parent stock. Distribusi dimulai dari pembibitan di pusat pembibitan hingga pengiriman ke kandang peternak. Dalam proses ini, penting untuk menjaga kondisi ayam agar tidak mengalami stres atau kematian yang dapat menurunkan produktivitas pada ayam parent stock. Lalu ada pun teknis pengiriman yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pengemasan dan transportasi. Ayam parent stock dikemas dalam kandang khusus yang sesuai standar agar sirkulasi udara baik dan ayam tidak terluka. Lalu transportasi pun menggunakan armada yang dirancang khusus dengan sistem ventilasi dan suhu yang terjaga agar ayam tetap nyaman selama perjalanan. Yang kedua ada pengaturan suhu dan ventilasi. Cold chain atau rantai pendingin juga diterapkan, terutama untuk pengiriman vaksin yang akan digunakan untuk ayam parent stock di kandang, yang disimpan dalam cooler box dengan ice pack agar tetap pada suhu 2-8 derajat Celcius. Lalu rute dan waktu pengiriman. Pengiriman dilakukan dengan perencanaan rute yang efisien dan waktu yang tidak terlalu lama, agar ayam sampai dalam kondisi sehat dan tidak stres. Dan yang terakhir ada pemantauan dan dokumentasi. Setiap tahap pengiriman didata dan dipantau untuk mengantisipasi jika terjadi masalah selama proses transportasi. Lalu ada pun manajemen pemeliharaan ayam parent stock selama distribusi hingga di kandang, yang meliputi pertama pengaturan lingkungan kandang. Kandang sudah harus dipersiapkan secara steril dan bersih sebelum ayam tiba, termasuk pengaturan liter, temperatur, dan ventilasi agar ayam dapat adaptasi dengan baik. Yang kedua ada pemantauan kesehatan ayam. Pada waktu pengiriman, kondisi ayam dipantau secara berkala, termasuk pemeriksaan fisik dan pengendalian stres selama perjalanan. Yang ketiga, ada penyimpanan vaksin dan proses vaksinasi. Vaksin yang akan digunakan untuk ayam parent stock disimpan dengan baik menggunakan cooler box dan diberikan dengan metode yang sesuai, seperti spray, tetes mata, intramuskular, dan sebagainya setelah ayam tiba di kandang untuk menjaga kesehatan yang optimal pada ayam parent stock. Lalu yang terakhir ada penanganan pakan dan air minum. Setelah sampai, pemberian pakan dan air minum harus segera dilakukan dalam kondisi higienis dan dengan kualitas yang baik agar ayam tidak mengalami penurunan kondisi fisik. Proses brooding ayam.
Brooding merupakan periode pemeliharaan ayam sejak DOC tiba di kandang hingga lepas dari pemanas. Biasanya berlangsung selama 10 hingga 14 hari. Tujuan utama brooding adalah menyediakan lingkungan yang nyaman agar anak ayam dapat tumbuh sehat dan optimal. Biasanya dalam masa brooding diperlukan pemanas buatan karena pada awal pemeliharaan tubuh ayam belum bisa menyesuaikan dengan suhu lingkungan atau disebut dengan poikilotermik, yaitu hewan berdarah dingin. Kondisi iklim mikro optimal. Iklim mikro meliputi suhu, kelembaban, ventilasi, dan sirkulasi udara di dalam kandang yang sangat memengaruhi kesehatan dan performa ayam. Suhu optimal pada masa brooding berkisar di antara 32 hingga 35 derajat Celcius karena pada umur tersebut daya tahan tubuh anak ayam masih rendah dan membutuhkan penghangat agar tidak stres akibat dingin. Kelembaban kandang juga harus dijaga di antara 30 hingga 50% pada ayam umur 0 hingga 7 hari dan 40 hingga 60% pada ayam umur lebih dari 8 hari. Kepadatan saat check-in. Kepadatan ayam pada saat check-in harus diperhatikan secara cermat karena dapat mempengaruhi mortalitas dan pertumbuhan. Pada fase awal atau starter, kepadatan kandang yang dianjurkan itu berkisar sekitar 40 hingga 50 ekor per meter persegi. Kepadatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres, peningkatan agresivitas, penurunan berat badan, dan konversi pakan yang buruk. Penyesuaian kepadatan dilakukan seiring bertambahnya umur dan berat badan ayam agar tetap optimal dalam penggunaan ruang dan menjaga kesehatan. Selanjutnya, debacking. Debacking adalah proses pemotongan sebagian atau seluruh paruh ayam menggunakan alat khusus yang dinamakan debacker. Prosedur ini dilakukan untuk mengurangi sifat kanibalisme, yaitu perilaku ayam yang saling mematuk hingga menyakiti atau mematikan sesama ayam. Adapun dua metode debacking yang umum digunakan. Yang pertama, cold debacking, dilakukan pada anak ayam tanpa pembakaran, sehingga jaringan paruh tidak mati total dan seringkali paruh dapat tumbuh kembali sehingga perlu pengulangan. Yang kedua ada hot debacking, menggunakan alat dengan pisau yang dipanaskan pada suhu 1110 derajat Fahrenheit hingga 1500 derajat Fahrenheit untuk memotong sekaligus mematikan jaringan paruh sehingga pemotongan hanya dilakukan sekali dan tidak tumbuh kembali. Debacking pada anak ayam biasanya dilakukan pada usia 1 hari atau saat berumur 6 hingga 9 hari. Sebaiknya tidak dilakukan pada umur 2 hingga 3 hari karena dapat menimbulkan penurunan konsumsi pakan dan minum yang drastis. Seksing ayam. Seksing ayam adalah proses penentuan jenis kelamin ayam, baik jantan maupun betina, yang dilakukan sejak dini. Tujuan utama dari seksing adalah untuk mengelompokkan ayam sesuai jenis kelaminnya, agar metode pemeliharaan dan manajemen pakan dapat disesuaikan secara lebih efisien dan tepat guna. Adapun beberapa metode yang umum digunakan untuk seksing ayam, diantaranya seksing dengan teknik fansexing, yaitu melalui pemeriksaan alat kelamin dari lubang kloaka. Yang kedua ada color sexing, yaitu identifikasi kelamin pada ayam dapat dilakukan dengan melakukan cek warna bulu secara visual. Pengecekan seperti ini jarang dilakukan karena hanya bisa dilakukan pada strain ayam tertentu yang memungkinkan adanya perbedaan warna pada betina maupun jantan. Yang ketiga ada feather sexing. Metode ini mudah dilakukan karena hanya tinggal melihat bentuk bulu pada DOC, khususnya pada bagian sayap. Pada jenis ayam broiler betina, bulu primer dan sekundernya memiliki ukuran yang berbeda dan ini bisa dilihat secara visual. Sedangkan pada ayam broiler jantan, baik bulu primer maupun bulu sekunder untuk ukuran panjangnya sama atau tidak terlalu berbeda. Pemilihan DOC parent stock. Pemilihan DOC harus sesuai dengan standarnya. Yang pertama, DOC parent stock harus berasal dari perusahaan pembibitan yang memiliki sertifikasi resmi dan surat keterangan kesehatan hewan. Yang kedua, berasal dari GPS atau Grand Parent Stock yang berumur 24-68 minggu dengan bobot telur tetas minimal 52 gram. Yang ketiga, mortalitas DOC maksimal 2%. Dan yang terakhir, DOC harus sehat secara fisik dengan kaki yang normal dan kuat, bisa berdiri tegak, paruh normal dan aktif, lalu tidak memiliki cacat fisik, kelainan bentuk, dehidrasi atau tanda-tanda penyakit. Manajemen culling dalam pemeliharaan ayam parent stock.
Culling adalah proses seleksi dan pengeluaran ayam dari populasi berdasarkan kriteria tertentu guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemeliharaan. Pada ayam parent stock, culling dilakukan untuk menghilangkan ayam yang tidak layak seperti sakit, cacat, pertumbuhan lambat, atau yang memiliki kualitas genetik kurang baik. Tujuan utama dari culling ini adalah untuk mencegah penyebaran penyakit dengan membuang ayam yang sakit agar tidak menular ke ayam lain. Lalu meningkatkan kualitas dan produktivitas kawanan dengan hanya mempertahankan ayam yang sehat, produktif, dan genetik unggul. Dan mengendalikan kepadatan populasi agar sesuai dengan kapasitas kandang dan sumber daya pakan. Selanjutnya, saya akan membahas tata laksana pemeliharaan ayam parent stock indukan penghasil telur tetas untuk broiler pada masa fase starter. Fase starter dari sehari atau DOC hingga usia 4 minggu adalah periode di mana fondasi performa masa dewasa diletakkan. Mengapa rentan umur ini sangat vital? Penelitian oleh Noy dan Sklan tahun 1999 dalam jurnal Poultry Science membuktikan bahwa perkembangan sistem pencernaan ayam terjadi dengan sangat pesat justru pada minggu pertama kehidupannya. Usus dan organ pencernaan mengalami pertumbuhan dan pematangan tercepat pada 7 hingga 10 hari pertama yang akan menentukan efisiensi penyerapan nutrisi seumur hidup. Tidak hanya pencernaan, sebuah studi yang diterbitkan oleh Musa et al. Tahun 2022 menyoroti bahwa minggu pertama hingga kedua adalah masa kritis untuk perkembangan sistem kekebalan dan kerangka tulang. Kerusakan atau gangguan pada fase ini seperti stres, termal, atau paparan penyakit akan berdampak negatif yang permanen terhadap kualitas tulang dan ketahanan terhadap penyakit di masa dewasa. Target utama pada fase starter ini, menurut panduan manajemen Cobb Van Trust tahun 2020, adalah mencapai bobot badan standar yaitu 4 hingga 5 kali lipat dari bobot DOC pada usia 7 hari. Pencapaian bobot ini berkorelasi langsung dengan keseragaman flock. Jika pada umur 4 minggu bobot badan dan keseragaman sudah ideal, maka ayam siap memasuki fase grower dengan kondisi yang optimal. Pada minggu pertama, kapasitas tembolok ayam masih sangat kecil. Mereka belum bisa makan dalam jumlah banyak. Namun di sisi lain, kebutuhan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan organ, tulang, dan sistem kekebalan tubuh justru sangat tinggi. Seperti yang direkomendasikan dalam buku panduan Cobb Breeder Management Guide, solusinya adalah dengan memberikan pakan yang memiliki kepadatan atau konsentrasi nutrisi yang tinggi. Artinya dalam setiap gram pakan yang sedikit itu harus terkandung energi dan protein yang memadai. Guide tersebut menganjurkan spesifikasi pakan dengan 2.850 kilokalori per kilo energi, 19% protein kasar, dan 0,93% lisin terlarut. Formulasi khusus ini dirancang untuk memastikan bahwa meski pakan yang masuk sedikit, asupan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk mencapai target bobot badan 7 hari terpenuhi. Tidak hanya komposisinya, bentuk pakan juga krusial. Cobb sangat menyarankan untuk menyajikan pakan ini dalam bentuk crumble. Crumble memudahkan anak ayam yang masih kecil untuk mematuk dan memakannya sekaligus meminimalisir terbuangnya pakan. Dengan begitu, efisiensi pakan dan laju pertumbuhan dapat lebih optimal. Yang terakhir adalah manajemen air minum, tempat pakan, dan minum fase starter. Pemenuhan kebutuhan air dan pakan yang optimal adalah kunci kesuksesan tata laksana fase starter ayam parent stock. Pertama adalah tentang kebutuhan air minum. Air adalah nutrisi yang paling penting, bahkan lebih penting dari pakan pada hari-hari pertama. Anak ayam yang mengalami dehidrasi akan mengalami penurunan performa yang permanen. Sebuah penelitian oleh Ahmad et al. Tahun 2017 dalam Journal of Applied Poultry Research membuktikan bahwa kualitas air secara mikrobiologis memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan performa ayam broiler. Penelitian tersebut menyatakan bahwa air minum yang terkontaminasi bakteri seperti E. coli dapat menjadi sumber penularan penyakit dan menekan pertumbuhan. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut sangat kritis. Yang pertama, air minum segar harus sudah tersedia segera saat anak ayam tiba di kandang. Lalu, air harus bersih, jernih, dan bebas dari kontaminan. Terakhir, harus memerhatikan suhu pada air. Air yang terlalu dingin dapat menyebabkan stres, sementara air yang hangat justru mendorong konsumsi. Disarankan untuk memberikan air dengan suhu yang ruang kandang.
Kedua, tentang kebutuhan tempat pakan dan minum. Kepadatan tempat pakan dan minum yang tidak memadai akan langsung berdampak pada keseragaman flock. Ayam yang dominan akan menguasai akses, sementara ayam yang lemah akan kalah bersaing. Pedoman dari Cobb Ventures tahun 2018 secara spesifik merekomendasikan kepadatan yang ideal untuk fase starter. Yang pertama, tempat pakan. Minimum 1 meter linear tempat pakan untuk setiap 80 hingga 100 ekor ayam, atau jika menggunakan feeder bulat disesuaikan agar semua ayam dapat makan secara bersamaan. Lalu untuk tempat minum tersedia 60 hingga 80 ekor ayam per nipple drinker, atau satu buah tempat minum galon untuk setiap 75 ekor ayam. Tujuan dari kepadatan ini adalah untuk memastikan semua ayam memiliki akses yang sama terhadap pakan dan air, yang pada akhirnya akan menciptakan keseragaman bobot badan yang baik sejak dini. Lalu di sini saya akan membahas tentang manajemen kesehatan pada fase starter. Fase starter adalah periode kritis di mana sistem kekebalan tubuh ayam belum sempurna, sehingga rentan terhadap serangan penyakit. Strategi kesehatan yang tepat di awal akan menentukan kualitas hidup ayam hingga fase produksi. Pertama, tentang vaksinasi. Vaksinasi adalah langkah protektif paling vital. Program vaksinasi dirancang untuk membangun kekebalan tubuh sebelum paparan penyakit terjadi. Pada fase starter, vaksinasi untuk penyakit-penyakit endemik dan mematikan seperti Newcastle disease, infeksi bronkitis, dan gumboro biasanya sudah dimulai. Jenis vaksin yang umum seperti Hipcher B1 dan Losota yang diberikan via air minum atau tetes mata atau hidung. Lalu ada jenis vaksin Connecticut yang sering diberikan bersamaan dengan vaksin ND, juga dengan via air minum atau tetes mata. Kedua, tentang pemberian obat. Pemberian obat, terutama antibiotik, harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Antibiotik hanya diberikan ketika ada indikasi klinis infeksi bakteri berdasarkan diagnosis yang tepat dan sesuai dengan resep dokter hewan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat justru dapat memicu resistensi yang sangat berbahaya bagi kesehatan ternak. Fokus pencegahannya lebih diarahkan pada penggunaan probiotik dan prebiotik untuk menjaga keseimbangan mikroflora usus dan meningkatkan kesehatan pencernaan secara alami. Ketiga, tentang pengendalian iklim makro, terutama suhu, kelembaban, dan kualitas udara adalah penentu utama tingkat stres dan kesehatan pernapasan ayam. Stres pada fase starter tidak hanya menurunkan nafsu makan dan pertumbuhan, tetapi juga secara langsung menekan sistem imun ayam, membuatnya lebih rentan terhadap infeksi sekunder. Oleh karena itu, menjaga suhu brooding yang optimal, ventilasi yang memadai untuk pertukaran amonia, dan kelembaban yang nyaman adalah bentuk obat pencegah stres yang paling efektif. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tata laksana pemeliharaan pada fase selanjutnya, yaitu fase grower. Fase ini adalah periode perkembangan yang unik dan menentukan bagi ayam parent stock broiler. Penelitian oleh Robinson et al. Tahun 2021 dalam jurnal Poultry Science secara khusus menyoroti pentingnya fase grower ini. Studi mereka menjelaskan bahwa fase grower yang mereka definisikan dari 5 hingga 15 minggu adalah periode di mana kerangka tulang dan organ reproduksi mengalami penyempurnaan perkembangan, sementara pertumbuhan berat badan secara sengaja dikendalikan. Tujuan utama fase grower bukanlah mengejar bobot badan secepatnya, melainkan mencapai kematangan seksual yang tepat waktu dan seragam. Ayam PS broiler memiliki genetik pertumbuhan yang sangat cepat. Jika dibiarkan tumbuh tanpa kendali, mereka akan menjadi terlalu gemuk sebelum organ reproduksinya matang sepenuhnya. Kondisi ini sebagaimana dijelaskan dalam ulasan ilmiah oleh Debir tahun 2022 akan berakibat fatal. Ayam yang kelebihan berat badan dan kondisi tubuh yang tidak ideal akan mengalami penurunan produksi telur, kualitas telur tetas, dan fertilitas di fase layer. Oleh karena itu, manajemen di fase grower seringkali disebut sebagai fase pertumbuhan yang dikendalikan. Lalu, ada strategi nutrisi fase grower untuk kontrol pertumbuhan. Memasuki fase grower, filosofi pemberian pakan untuk ayam parent stock berubah total. Jika di fase starter kita memacu pertumbuhan, di fase grower kita justru perlu mengendalikannya. Mengapa? Tujuannya adalah untuk mengarahkan energi dari pertumbuhan daging yang berlebihan menuju pembangunan dan kematangan organ reproduksi yang optimal. Seperti yang dijelaskan dalam buku panduan Cobb Breeder Management Guide, pakan pada fase ini dirancang khusus untuk tujuan tersebut.
Spesifikasinya adalah energi 2700 kilokalori per kilo dan protein 14,5%. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan pakan starter. Komposisi ini memungkinkan ayam merasa kenyang dengan volume pakan yang lebih banyak, tetapi asupan energi dan proteinnya tetap terkontrol. Pedoman KOP juga menekankan fleksibilitas. Pakan ini bisa disesuaikan dengan program pemberian pakan, baik itu program skip a day atau program harian. Kuncinya adalah menggunakan pakan dengan serat yang baik untuk memberikan volume tanpa memberikan energi yang berlebihan. Lalu ada manajemen kesehatan fase grower ayam PS broiler. Fase grower adalah masa kritis persiapan menuju dewasa kelamin. Strategi kesehatan di fase ini berfokus pada pematakan kekebalan tubuh dan pencegahan stres yang dapat mengganggu perkembangan organ reproduksi. Pertama, tentang vaksinasi. Program vaksinasi di fase grower bertujuan untuk memperkuat kekebalan yang telah dibangun di fase starter dan memperkenalkan vaksin baru. Vaksin yang umum diberikan pada fase ini meliputi vaksin Newcastle disease dan infectious bronchitis. Lalu ada vaksin AE dan Coriza yang pertama kali diberikan di fase grower. Lalu ada Gumboro atau IBD dan Foulpox. Program vaksinasi yang terencana selama periode grower hingga sebelum produksi sangat penting untuk memastikan transfer antibodi maternal ke telur tetas nantinya memiliki kualitas dan kuantitas yang optimal. Kedua, tentang penggunaan obat. Prinsipnya tetap antibiotik hanya untuk terapi, bukan profilaksis rutin. Fokus kesehatan bergeser ke manajemen stres dan kesehatan organ dalam. Jenis obat dan suplemen yang sering digunakan yaitu antibiotik spektrum luas, antikoksidia yang biasanya masih diberikan dalam pakan, vitamin dan suplemen liver, terutama B kompleks, A, D, dan E, dan probiotik dan prebiotik yang dilanjutkan untuk menjaga kesehatan usus dan menekan bakteri patogen. Ketiga, tentang pengendalian iklim makro. Stres termal adalah musuh utama. Suhu yang nyaman dan ventilasi yang optimal mutlak diperlukan. Paparan stres selama fase grower pada ayam PS menyebabkan penurunan perkembangan folikel ovarium dan penundaan kematangan seksual. Ini menunjukkan bahwa iklim makro yang buruk tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi secara langsung merusak potensi reproduksi calon indukan. Memasuki fase grower, manajemen air, tempat pakan, dan minum menjadi semakin kritis. Fase ini ditandai dengan kontrol pakan yang ketat, sehingga akses yang merata ke air dan pakan adalah kunci keseragaman flock. Pertama, tentang kebutuhan air minum. Konsumsi air menjadi penentu utama dalam mengontrol suhu tubuh dan mendukung perkembangan organ yang pesat. Kualitas air harus tetap dijaga. Sebuah penelitian oleh Ahmad et al. Tahun 2017 membuktikan bahwa rasio pemberian air yang terbatas secara signifikan menurunkan berat badan dan meningkatkan rasio konversi pakan pada ayam broiler yang sedang tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa di fase grower, ketersediaan air yang tidak terbatas sangat penting untuk memitigasi efek stres, terutama dari program kontrol pakan. Kedua, tentang kebutuhan tempat pakan dan minum. Seiring dengan membesarnya ukuran tubuh ayam, kepadatan tempat pakan dan minum harus disesuaikan untuk mencegah kompetisi yang dapat merusak keseragaman. Pedoman dari Aviaget tahun 2019 dalam Roast Broiler Breeder Management Handbook memberikan rekomendasi spesifik untuk fase grower. Yang pertama, tempat pakan disarankan 15 cm ruang pakan per ayam untuk sistem linear trough atau setara dengan 12 hingga 15 ekor ayam per pen feeder. Yang kedua, tempat minum disarankan 10 hingga 12 ekor ayam per nipple drinker untuk bell drinker. Disarankan 1 buah untuk setiap 75 hingga 100 ekor ayam. Tujuan dari kepadatan ini adalah untuk memastikan semua ayam dapat mengakses pakan dan air secara bersamaan dalam waktu yang singkat. Ini adalah kunci untuk mencapai keseragaman bobot yang optimal. Kebutuhan nutrisi Cobb and Ross. Ayam broiler yang dikembangkan pada industri peternakan komersial diperoleh dari hasil penetasan telur ayam pembibit atau parent stock. Terdapat beberapa strain parent stock, tetapi yang umum digunakan pada industri ayam broiler di Indonesia adalah strain Cobb dan Ross. Di sini saya akan menjelaskan nutrisi Cobb and Ross. Yang pertama ada prelayer, membentuk cadangan energi dan protein untuk mempersiapkan produksi.
energi 2.800 kal per kilogram, protein 15%, lisin 0,63%, kalsium 0,95 sampai 1,2%. Dan penting untuk mempersiapkan ayam sebelum produksi telur. Selanjutnya ada breeder pertama, telur umur 1 sampai 38 minggu. Fokus pada peningkatan produksi telur puncak, energi 2.800 kalori per gram, protein 15%, lisin 0,3%, kalsium 1,2 sampai 3%. Dan wajib diberikan segera setelah ayam mulai bertelur. Breeder 2, umur 38 minggu ke atas, kandungan asam amino lebih rendah tetapi energi tetap dijaga. Energi yang dibutuhkan 2.800 kalori per gram, protein lebih rendah, kalsium naik sampai 3,2%, serta membantu menjaga kualitas cangkang dan produksi. Male feed 24 minggu ke atas, energi lebih rendah, 2.700 kalori per gram, protein 13%, lisin 0,50%, dan volume pakan lebih banyak untuk menjaga keseragaman bobot pejantan. Manajemen bangkai. Manajemen bangkai pada ayam broiler parent stock fase layer merupakan bagian penting dari biosecurity. Bangkai yang ditangani dengan tidak baik dapat menjadi sumber penyebaran penyakit berbahaya seperti Salmonella, ND, dan EI. Oleh karena itu, bangkai harus segera dikumpulkan setiap hari, dikeluarkan dari kandang dengan wadah yang tertutup. Dan petugas wajib menggunakan APD serta melakukan disinfeksi setelahnya. Metode pemusnahan yang umum adalah penguburan dengan kapur, pembakaran, dan composting. Pemilihan metode tergantung pada fasilitas farm, tetapi prinsip utamanya adalah mencegah penyebaran patogen ke lingkungan. Area pembuangan harus dipisahkan dari kandang produksi, dan peralatannya hanya digunakan khusus untuk manajemen bangkai. Dengan manajemen bangkai yang baik, resiko penyakit dapat ditekan, mortalitas tetap rendah, dan performa produksi telur tetas pada ayam PS dapat terjaga. Manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan ayam PS fase layer sangat penting untuk menjaga produksi telur tetas dan kualitasnya. Program vaksinasi seperti ND, IB, EI, Gumboro, Marek harus dijalankan sesuai jadwal agar terbentuk kekebalan kelompok. Biosecurity ketat seperti kontrol lalu lintas, disinfeksi, dan penggunaan APD sangat penting untuk mencegah masuknya penyakit. Sanitasi lingkungan seperti air bersih, liter kering, ventilasi baik dapat menjaga kesehatan saluran pernafasan dan mengurangi stres. Pemantauan rutin mortalitas serta isolasi ayam sakit diperlukan untuk deteksi dini penyakit. Dengan penerapan manajemen kesehatan yang baik, performa produksi ayam PS dapat optimal, fertilitas tinggi, dan resiko penyakit dapat ditekan. Selanjutnya ada manajemen telur tetas sampai ke penyimpanan telur atau cooling room. Manajemen telur tetas pada ayam broiler parent stock fase layer merupakan faktor penentu keberhasilan produksi DOC. Telur harus dikumpulkan beberapa kali sehari agar tidak terlalu lama berada di sarang. Kemudian disortir untuk memilih telur yang berbentuk normal, kerabangnya utuh, dan ukurannya standar. Telur retak, kotor, atau terlalu kecil atau terlalu besar tidak layak digunakan karena beresiko menurunkan kualitas daya tetas. Setelah dikumpulkan, telur harus ditangani secara higienis. Pembersihan dilakukan dengan metode kering tanpa pencucian air untuk menjaga lapisan kutikula yang berfungsi sebagai pelindung alami dari bakteri. Telur diletakkan pada tray khusus dengan posisi ujung tumpul di atas, lalu segera dipindahkan ke ruang penyimpanan agar tidak terpapar suhu lingkungan yang ekstrim. Di ruang penyimpanan atau cooling room, suhu ideal dijaga sampai 16-18 Celcius dengan kelembapan 70-80%. Suhu terlalu tinggi mempercepat perkembangan embrio sebelum waktunya, sementara suhu terlalu rendah dapat menyebabkan embrio mati dini. Lama penyimpanan tidak boleh lebih dari 7 hari, karena semakin lama telur disimpan, tingkat fertilitas dan daya tetas akan menurun signifikan. Dengan manajemen pengumpulan dan penyimpanan yang tepat, kualitas telur tetas dan produktivitas DOC dapat terjaga optimal. Manajemen liter
Manajemen litter adalah langkah pertama dalam persiapan kandang setelah menutup seluruh lantai dengan litter baru dan higienis. Litter berfungsi sebagai alas yang lembut, kering, serta mampu menghantarkan panas radiasi agar anak ayam tetap nyaman. Pastikan litter diratakan dengan baik, karena permukaan yang tidak rata bisa membuat suhu lantai tidak merata. Akibatnya, anak ayam cenderung bergerombol di sudut atau di bawah peralatan. Bahkan bisa kesulitan menjangkau pakan dan air di masa pertumbuhan yang sangat penting ini. Tebal litter sendiri menyesuaikan dengan kondisi kandang. Faktor seperti isolasi lantai, penggunaan plastik di bawah beton untuk mencegah kelembapan, kondisi musim, ventilasi, dan kepadatan ayam harus diperhatikan. Prinsipnya, gunakan litter secukupnya agar mudah dikelola dan tetap efektif. Sebagai acuan, gunakan litter setebal 3-5 cm di musim panas, sementara pada musim dingin bisa ditambah hingga 5-7 cm. Dengan manajemen litter yang tepat, kenyamanan dan kesehatan anak ayam dapat terjaga sepanjang fase pemeliharaan hingga produksi. Manajemen pencahayaan. Manajemen pencahayaan pada fase layer ayam broiler parent stock sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap produksi telur, kualitas fertilitas, serta kesehatan reproduksi. Pencahayaan berfungsi sebagai sinyal biologis yang merangsang aktivitas hormonal, terutama hormon reproduksi, sehingga menentukan kapan ayam mulai bertelur dan bagaimana konsistensi produksi dapat dipertahankan. Pada fase layer, pencahayaan harus diatur secara konsisten baik dari segi intensitas, durasi, maupun distribusi cahaya. Intensitas cahaya ideal berkisar seperti 60-70 lux pada level ayam. Cukup untuk merangsang aktivitas makan, minum, dan reproduksi. Durasi cahaya biasanya ditingkatkan bertahap hingga mencapai 14-16 jam per hari untuk menjaga reproduksi telur atau produksi telur tetap stabil. Pencahayaan yang tidak stabil atau sering berubah dapat menurunkan fertilitas, meningkatkan stres, serta mengganggu pola bertelur. Selain itu, distribusi cahaya yang merata di seluruh kandang sangat penting karena tidak ada area yang terlalu terang atau gelap. Ketidakmerataan cahaya bisa menyebabkan ayam bergerombol, tidak merata dalam mengkonsumsi pakan, dan akhirnya menurunkan keseragaman produksi. Oleh karena itu, manajemen pencahayaan harus dilakukan dengan peralatan lampu yang baik, penempatan yang tepat, serta jadwal yang konsisten untuk mendukung performa optimal ayam parent stock. Penggunaan nest atau sangkar. Nest atau sangkar pada ayam broiler parent stock sangat penting untuk menjaga kenyamanan ayam dan kualitas telur tetas. Sistem sarang manual umumnya digunakan di wilayah dengan biaya tenaga kerja rendah, dengan resiko ideal satu sarang untuk 4 ekor betina. Sarang harus berukuran sesuai standar, kokoh, bersih, kering, serta dilengkapi alas yang nyaman dan aman agar merasa aman untuk bertelur pada ayam. Nest sebaiknya ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau, tidak jauh dari pakan dan air, serta terlindung dari aliran udara langsung atau kebisingan. Bahan kayu lebih disukai karena memberikan rasa aman dibandingkan plastik. Selain itu, kebersihan nest menjadi faktor utama karena sarang kotor dapat meningkatkan resiko kontaminasi bakteri, retaknya telur, hingga menurunkan daya tetas. Iklim mikro pada ayam parent stock fase layer di dalam kandang merupakan faktor kunci yang menentukan performa produksi dan kesehatan ayam broiler parent stock pada fase layer. Komponen utamanya meliputi suhu, kelembapan, ventilasi, serta kualitas udara. Menurut Zekrick dan Fairchild, kestabilan suhu di kisaran 21-24 derajat Celcius adalah optimal. Suhu di atas 27 derajat Celcius dapat memicu heat stress yang menurunkan konsumsi pakan, fertilitas, dan kualitas telur tetas. Kelembapan ideal berada pada 50-70% karena kelembapan terlalu tinggi meningkatkan amonia dan memperburuk litter. Sedangkan kelembapan rendah menyebabkan debu berlebih dan mengganggu pernapasan. Selain itu, ventilasi yang baik sangat penting untuk menjaga oksigen, membuang gas berbahaya, dan menstabilkan suhu.
Studi Yahaf menegaskan bahwa amonia di atas 20 ppm dapat merusak kesehatan pernapasan, menurunkan imunitas, dan berdampak negatif pada kualitas telur tetas. Oleh karena itu, penggunaan kipas, cooling pad, serta sistem ventilasi terkontrol sangat direkomendasikan, terutama di iklim yang panas. Intinya, menjaga suhu stabil, kelembapan seimbang, ventilasi optimal, dan amonia rendah adalah pilar utama manajemen iklim mikro untuk mempertahankan performa ayam pada pasture layer. Selanjutnya ada pembahasan untuk yang pejantan. Yang pertama ada male rearing. Ukuran kerangka jantan sangat dipengaruhi oleh kurva pertumbuhan berat badan selama periode pemeliharaan. Dengan sebagian besar perkembangan kerangka terjadi pada 12 minggu pertama. Target berat badan 7 hari untuk jantan adalah 145 hingga 150 gram pada pakan Adelibitum, tetapi pantau asupan pakan harian rata-rata per burung. Pisahkan jantan terberat dan teringan pada usia 3-4 minggu. Usahakan jantan-jantan ini kembali ke berat badan standar pada usia 8 minggu. Penilaian jantan lebih penting daripada betina, tetapi berat badan jantan dapat diabaikan. Mengontrol penambahan berat badan dari 12 pubertas hingga 20 minggu akan membantu mencegah jantan berukuran besar dan mengontrol perkembangan seksual mereka. Kepadatan jantan dalam pemeliharaan sebaiknya sekitar 3,6 hingga 4,3 jantan per meter kuadrat atau 2,5 hingga 3,0 ft kuadrat per jantan. Lakukan conditioning paruh di hatchery. Pada usia 8 minggu, tangani semua jantan dan buang yang memiliki cacat visual atau fenotipik yang tidak memenuhi standar kualitas, termasuk jari kaki bengkok atau melengkung, kelainan tulang, dan kelainan paruh. Selanjutnya ada potong taji. Pemotongan taji ayam merupakan salah satu tindakan manajemen yang umum dilakukan pada ayam jantan, khususnya pada parent stock broiler. Taji dipotong untuk mencegah cedera pada ayam betina saat kawin, mengurangi resiko perkelahian antar jantan, serta menghindari kerusakan pada telur akibat taji yang tajam. Proses ini biasanya dilakukan pada usia dewasa muda, sekitar saat ayam mulai aktif kawin. Karena di fase ini pertumbuhan taji sudah cukup menonjol, namun belum terlalu keras hingga lebih mudah dipotong. Metode pemotongan dapat dilakukan dengan menggunakan alat khusus, seperti tang pemotong atau desnoding device. Bahkan ada yang membakarnya dengan solder untuk menghentikan pertumbuhannya. Pemotongan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melukai jaringan sensitif, karena dapat menyebabkan pendarahan dan infeksi. Manfaat utamanya adalah meningkatkan keamanan betina, menjaga fertilitas kawin alami, serta mengurangi kerugian produksi akibat telur pecah. Namun, jika dilakukan tidak benar, efek sampingnya akan bisa muncul, yaitu stres pada ayam, luka terbuka, infeksi, hingga penurunan performa sementara. Oleh karena itu, pemotongan taji sebaiknya dilakukan oleh tenaga terlatih dengan memperhatikan kesejahteraan hewan. Selanjutnya ada manajemen seks rasio kawin pada ayam pejantan parent stock broiler. Dalam pemeliharaan broiler parent stock, seks rasio pejantan terhadap betina sangat mempengaruhi fertilitas dan hatchability telur. Sebuah studi menemukan bahwa rasio pejantan banding betina yaitu 1:10 hingga 1:12 memberikan fertilitas dan total hatchability yang lebih baik dibandingkan rasio yang lebih longgar yaitu 1:14. Studi ini menunjukkan bahwa menyeimbangkan jumlah pejantan bukan hanya menghemat biaya pemeliharaan pejantan, tetapi juga mempertahankan performa reproduksi setelah periode molting ketika produktivitas biasanya menurun. Sementara itu, penelitian dari Effect of Sex Ratio pada ayam broiler breeders juga mengevaluasi variasi rasio pejantan dalam kawin alami dan penggantian pejantan tua dengan muda.
Hasilnya menunjukkan bahwa menaikkan jumlah pejantan pada akhir siklus atau mengganti pejantan tua dengan pejantan muda dapat meningkatkan aktivitas transport sperma dalam oviduk betina. Tetapi, tidak selalu meningkatkan angka fertilitas secara signifikan di bagian terakhir pada siklus reproduksi atau siklus produksi. Selanjutnya ada cooling pejantan. Cooling pejantan pada broiler merupakan tindakan seleksi untuk membuang jantan yang tidak reproduktif atau bermasalah agar tidak menurunkan performa kawin dan fertilitas kelompok. Menurut Hawking 2014, pejantan yang terlalu berat, memiliki kelainan kaki atau rendah libido cenderung tidak efektif dalam kawin dan harus dieliminasi. Cooling juga dilakukan pada pejantan tua yang menunjukkan penurunan kualitas sperma, agresivitas berlebih, atau tidak mampu bersaing dengan pejantan lain. Waktu cooling biasanya dilakukan secara bertahap sejak fase produksi awal hingga pertengahan, terutama setelah umur 40 minggu, ketika terjadi penurunan fertilitas. Manfaat utama cooling adalah meningkatkan fertilitas, mengurangi kompetisi tidak sehat antar pejantan, menjaga kenyamanan betina saat kawin, serta memastikan biaya pemeliharaan tidak terbuang pada individu yang tidak produktif. Namun, jika dilakukan berlebihan atau tanpa seleksi tepat, dapat menyebabkan rasio pejantan terlalu rendah sehingga menurunkan fertilitas kelompok. Oleh karena itu, cooling harus terencana dengan mempertahankan seks rasio optimal 1:10 atau 1:12 dan hanya menyisakan pejantan yang benar-benar berkualitas. Yang terakhir ada manajemen kesehatan pejantan broiler parent stock. Pejantan broiler parent stock bertujuan menjaga performa reproduksi optimal melalui pencegahan penyakit dan perawatan tubuh. Pejantan harus dipelihara dalam kondisi kandang yang bersih, ventilasi baik, serta liter kering untuk mencegah infeksi kaki dan gangguan pernafasan. Vaksinasi sesuai dengan program breeder, kontrol parasit, serta monitoring organ reproduksi seperti kloaka dan testis penting dilakukan karena penyakit infeksi seperti avian metapneumovirus atau bakteri dapat menurunkan kualitas sperma. Selain itu, pengendalian berat badan dan keseragaman pejantan juga berpengaruh dalam menjaga stamina dan daya kawin yang baik. Nah, yang selanjutnya ada monitoring dan recording. Indikator pertama adalah keseragaman bobot badan. Keseragaman bobot badan yang baik menunjukkan bahwa pertumbuhan ayam berjalan merata. Targetnya adalah minimal 80% populasi berada dalam rentang kurang lebih 10% dari rata-rata bobot badan. Jika bobot badan tidak seragam, maka akan muncul masalah seperti keterlambatan dewasa kelamin, produksi telur yang rendah, dan penurunan fertilitas. Oleh karena itu, sampling bobot badan secara rutin sangat penting untuk memastikan pemberian pakan dan manajemen sesuai kebutuhan. Lalu yang selanjutnya ada Henday Production atau HDP, yaitu persentase produksi telur per ekor per hari. Rumusnya sederhana, jumlah telur yang dihasilkan per hari dibagi jumlah induk betina yang ada, lalu dikali 100%. HDP yang optimal pada parent stock biasanya mencapai 75 hingga 85% pada puncak produksi. Dengan pencatatan harian, peternak dapat mengetahui kapan ayam mencapai puncak produksi serta seberapa stabil produksinya dari waktu ke waktu. Nah, lalu indikator berikutnya adalah tingkat fertilitas telur. Fertilitas menunjukkan bahwa persentase telur yang terbuahi dibandingkan dengan total telur yang ditetaskan. Rumusnya, jumlah telur fertil dibagi dengan jumlah telur yang ditetaskan, kemudian dikali dengan 100%. Target fertilitas parent stock adalah minimal 90%. Fertilitas sangat dipengaruhi oleh keseragaman bobot badan, rasio jantan dan betina, serta kondisi kesehatan ayam. Nah, selain itu, ada beberapa indikator lain yang harus dicatat juga, seperti mortalitas untuk memantau kesehatan flock, lalu ada
Feed Conversion Ratio atau FCR untuk menunjukkan efisiensi penggunaan pakan, dan hatchability yaitu persentase telur fertil yang berhasil menetas. Nah, semua data ini direkap setiap hari kemudian dianalisis secara mingguan atau bulanan sehingga memudahkan para peternak untuk mengevaluasi kinerja para parent stock.